Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go! Karena kita lagi ada di Mood Reset with Hati Plong, di mana di sini kita punya tim dari Hati Plong, sudah ada Mas Diki yang nantinya akan menjadi teman ngobrol kita, ngomongin soal kan dari tadi kita udah ngobrol nih sebenarnya sama good friend soal trauma masa lalu yang bahkan bisa membuat habit baik juga gitu ya untuk sekarang-sekarang ini. Iya. Tapi kalau misalnya ada trauma-trauma lainnya yang mau diceritain, boleh kali ya di sini ya. Sebenarnya ini ada banyak banget nih Mas Diki, dari tadi kita ngobrolin tentang trauma yang sebelumnya pernah terjadi sampai akhirnya tuh menghadirkan sebuah habit baru. Karena kan kadang ya yang namanya situasi itu kan agak sedikit shapes us lah ke hal yang bisa jadi mungkin baik atau justru malah kayak kenapa jadi nggak baik ya, karena tadi ada teman kita yang ikutan cerita dari masa kecil karena dalam ekonomi yang tidak baik-baik saja, ibu itu tuh kayak selalu memberikan makanannya untuk anak-anaknya, dia rela untuk tidak makan sampai akhirnya dia selalu menyisakan makanan dari kecil bahkan sampai sekarang karena dia ngerasa bahwa kayak ibu tuh butuh makan juga, jadi dia menyisakan makanan yang bahkan sampai sekarang tuh kayak ibaratnya ya akhirnya selalu jadi tersisa gitu. Kalau misal dari Mas Diki sendiri tuh ngelihatnya ini nih sebagai kayak gimana sih Mas? Oke, ini sebenarnya menarik banget ya kalau misalnya kita itu tuh bisa mengamati ada perilaku-perilaku yang kayak gini. Benar bahwa kalau misalnya kita punya trauma seringkali itu tidak hanya menghasilkan kayaknya ngeri banget gitu kalau kita bahas trauma. Tapi memang ada juga yang model-model trauma itu tuh menjadikan suatu habit yang sebenarnya tuh positif gitu. Misalnya adalah tadi sebenarnya kita tuh mau caring sama ibu kita. Jadi kita mau untuk menyisihkan makanan, tapi sayangnya itu mungkin nggak sesuai atau kemudian tidak adaptif dengan kondisi saat ini. Kadang-kadang trauma juga bisa juga menghasilkan sesuatu yang positif yang lain. Misalnya orang jadi sangat hardworking, jadi sangat-sangat disiplin, jadi sangat-sangat tepat waktu gitu. Tetapi kadang-kadang tepat waktunya, perfeksionismenya ini, itu akhirnya mulai membakar dirinya dia sendiri kan juga bisa ya. Iya, kalau misalnya betul. karena trauma gitu. Jadi memang trauma itu tuh bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang di saat ini itu kadang-kadang mungkin jadinya itu tuh bisa membantu di satu situasi, tapi di situasi yang lain justru enggak gitu. Iya. Tadi Ovi pun juga cerita sebenarnya Mas, ada sebuah trauma yang akhirnya Iya, shapes aku tuh her pernah good in a good terlambat way. gitu masuk ke kelas yang harusnya presentasi pada saat kuliah. Tapi sejak saat itu aku jadinya kayak super memanfaatkan waktu. Kalau bisa tuh bahkan sebelum mulai acara gitu ya, aku tuh udah datang berjam-jam sebelumnya gitu. Capek tapi jadi aku sebenarnya. Bahkan teman-teman yang dibilang kayak, lu bangun tenda deh mendingan di situ tuh. Tapi Mas Diki, aku penasaran deh, aku mau nanya. Sebenarnya seseorang tuh bisa tahu gak sih itu trauma apa enggak? Karena aku mikirnya selama ini kayak, itu mah bukan trauma, itu cuma pengalaman yang membuat aku jadi punya satu kebiasaan baru aja gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau satu hal itu tuh udah masuk ke dalam kategori trauma? Oh, that's a good question gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mengenai dampak dari trauma, kita bisa lihat dari dua hal nih. Gitu. Dua hal, oke. Yang pertama adalah kalau misalnya dia itu tuh bisa mengganggu hidup kita. Ini yang kita seringkali sebut sebagai gangguan trauma. Misalnya adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gitu. Itu kan yang cukup sering ya untuk kita lihat gitu. Tetapi yang satu lagi itu tuh ada gangguan trauma yang kadang-kadang itu kita bahkan gak sadar bahwa kita punya. Misalnya adalah kayak tadi, itu seolah-olah menjadi habit dan menjadi personality gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah respon dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu gitu. Jadi kalau ditanyain emang kita bisa sadar kita itu trauma gitu, kita perlu lihat apakah respon kita itu akan selalu seperti itu gitu ya. Jadi kayak kriterianya biasanya kalau saya bagi itu ada dua gitu. Yang pertama itu adalah kita selalu menggunakan satu cara tertentu dan kemudian menggunakannya secara berlebihan. Contoh adalah di semua situasi kita itu jadinya selalu pengennya itu berangkat awal banget, itu kan lama-lama ya capek gitu. Tapi kalau misalnya itu sesekali ya that's fine gitu. Mungkin kriterianya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu udah berlebihan atau kita hanya menggunakan satu cara itu saja, maka itu bisa jadi kita sebut dengan jangan-jangan nih kita bisa tahu ada sesuatu di masa lalu nih. Kalau sadar mending, tapi kadang-kadang nggak sadar orang kan. Jadi kita sebagai pribadi juga sebenarnya kalau ngelihat orang lain ada yang kayak gitu, kita bisa kasih notifikasi ke dia gitu ya, kayak Nar, kayaknya ini udah gak bener deh Nar, ayo ke psikolog, ayo ke Hati Plong. Tapi kan memang sebenarnya kalau ngomongin tentang habit, gesture dan segala macamnya tuh kan juga bisa kelihatan langsung kan Mas. Maksudnya secara gesture pun kayak ngegigit kuku. Itu kan sebuah kebiasaan, sebuah habit yang kadang-kadang tuh
Ini sebenarnya bisa dihilangin gak sih Mas kayak gitu? Atau mungkin prosesnya apakah selama itu untuk menghilangkan habit ini? Misalnya kayak tadi nih, menyisakan makanan. Gue tahu sebenarnya menyisakan makanan ini tidak baik sebenarnya. Dimulainya tuh harus dari mana dulu sih? That's good question. Karena tadi juga kenapa sih kita penting untuk notifikasi teman kita gitu kan ya. Justru pertama kali step dari segala bentuk pemulihan adalah dari kita kesadaran. Kita sadar bahwa sebenarnya suatu perilaku ini kadang-kadang udah mulai nih bikin kita jadinya kok ganggu ya dalam hidup. Jadi mulai dari kesadaran dulu, baru nanti kita perlahan-lahan akan bangun habit yang baru. Sehingga ketika kita merespon satu situasi, kita tidak hanya harus menggunakan satu cara saja. Tapi bisa juga dari berbagai macam cara. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Permasalahan yang paling banyak dari orang dewasa yang mungkin bisa membuat kita kaget tuh apa sih Mas Diki? Kaget ya, kagetnya. Iya kan kalau misalnya yang kayak permasalahan yang kayak tadi kita ceritakan mungkin udah biasa gitu. Tapi kalau yang sebenarnya banyak nih di luar sana orang tuh yang kayak gini gitu. Itu yang kamu temuin dari klien-klien kamu apa? Sebenarnya agak susah ya karena mungkin karena aku terbiasa ketemu sama orang-orang kayak gitu. Jadi aku tidak merasa ada sesuatu lagi yang aneh gitu. Oh iya juga. Tapi aku bertanya deh Mas, kalau misalnya psikolog itu kan gini, orang tuh mendengarkan itu kan menjadi tempat sampah, menjadi residu untuk diri sendiri. Bahkan tuh kadang suka kayak memikirkan lagi orang ini tuh kenapa, aduh kasihan banget orang itu. Apalagi kalau psikolog kan pasti akan assessment kan. Seorang psikolog akan ngapain ketika udah terlalu overload dengan cerita orang-orang? Kami punya cara self care. Jadi kita juga kan kalau misalnya kita kerja gitu, kita kan kadang-kadang capek banget gitu. Betul. Ya. Makanya emang penting banget untuk kita tuh self care. Dan psikolog itu punya cara self care sendiri-sendiri gitu. Contoh, udah pernah denger ini gak? Ada konsep beberapa jenis istirahat. Kalau Kak Vika Dana pernah denger kan? Belum ya? Apa itu? Jadi sebenarnya beristirahat itu tidak hanya istirahat yang sifatnya fisik. Misalnya kita capek terus kita tidur gitu. Tapi kalau istirahat fisik, kadang-kadang emosionalnya kan nggak jadi istirahat. Betul. Nah, maka ada cara-cara bagaimana kita itu istirahat emosional. Contohnya adalah cerita sama teman, atau kemudian kita itu tuh tarik nafas dulu, breathing dulu gitu. Terus kemudian kita relaksasi yang lain, tapi tugasnya adalah supaya beban emosionalnya berkurang. Ada caranya kami gitu. Beban emosionalnya berkurang, oke. Gitu. Berarti memang harus tahu orang yang tepat untuk bercerita. Kalau misalnya itu ya, kan nggak semua orang sebenarnya tepat untuk bercerita gitu. Kalau kami psikolog kan kami secara profesional dididik untuk itu, gitu ya, supaya kemudian jadi tempat bercerita yang baik. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita sama temen atau sama pacar, pernah nggak sih ngomong sama orang terdekat kita terus kita malah jadi tambah jengkel gitu? Pernah. Gitu kan ya. Betul. Maka emang kalau misalnya tempat cerita emang harus ada yang kayaknya tuh pas buat kita ya, benar-benar bisa paham, non judgmental, yang bisa terbuka juga gitu sebenarnya. Iya sih bener. Iya sih. Gitu. Itu kayaknya cuman kita yang tahu sebenarnya ya caranya ya. Sebenarnya sih. Kayak gimana caranya kita bisa dapetin kayak ngeriset mood kita aja tuh kadang kita yang tahu loh caranya. Sama kan ada juga orang-orang yang akhirnya nggak tahu ya, nggak bisa dibilang ini tuh buruk karena itu adalah pilihan orang lain gitu kan. Maksudnya kayak ada ketika gue lagi stres, ujung-ujungnya minum mabok-mabokan dan segala macam. Astagfirullahaladzim, Gitu. gak baik itu danar. Ada orang yang seperti itu. Danar kayak gitu Gua ternyata ya. Gue gak bilang lo, Vi. Memang aku. Gak, tapi kan ada yang kayak gitu juga kan. Coping mechanism orang tuh beda-beda. Cuma kayak gak tahu lagi ya kayak gimana ya bicara untuk mengingatkan orang untuk kayaknya bukan itu di coping mechanism yang bisa lo lakuin gitu. Kalau misal ngomong ini sebenarnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi teman yang sensitif atau teman yang peduli. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah sadar nih dia mabok lebih sering daripada biasanya gitu. Kita kan bisa juga untuk ketemu sama dia kayak ada apa nih gitu. Lu gimana hidupnya terakhir gitu. Jadi kita mungkin tuh ada pembahasannya lebih kepada gimana kita supportingnya gitu. I see. Kalau misalnya sesekali mabok gitu kan ya, meskipun kita tahu bahwa mungkin itu tuh berbahaya buat kita asal di tempat yang tepat dan tidak selalu, ya mungkin sesekali itu yang dibutuhkan. Tuh, jangan gitu. selalu Nar, udah gue bilang. Iya benar juga sih. Gue tuh ini coping mekanismeku lupa sama menguliti jari tangan, kaki dan bibir. Ada juga nih tadi Ma Edon bilang katanya suka titilin kuku kaki kelingking sampai berdarah kering gitu, dari iseng malah jadi kelainan bukan sih katanya gitu. I see. Terus nih Nova juga bagus nih, nanti kita jawab on air ya Nova ya pertanyaannya.
trauma yang ganggu produktivitas, gimana ya caranya biar kembali semangat, termotivasi sama curious. Gitu. Terus ada Bagong Saputra nih bilang katanya hello from Portugal tapi pornya dihilangin jadi tinggal Tugal. Aduh. Tegal ya. Lah inyong bae inyong. Yang Gitu. baik. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tuh kayak Nova tuh, mumpung ada psikolog ya. Kalau misalnya ngobrol sama psikolog bayar. Biasanya tidak gratis. Apalagi sekarang kita bisa ngobrol. Itu kan. Luar biasa. Gratis pertanyaannya. Tapi aku tuh termasuk orang yang open banget sama psikolog sih. Termasuk anakku yang sekarang nih, maksudnya anakku kan 5 tahun. Dia sebelum masuk TK aja aku masukin psikolog dulu. Jadi kayak yang ke psikolog sebenarnya aku. Aku nanya, tapi aku datangnya ke psikolog yang memang dia klinis anak dan ngerti soal pendidikan juga gitu. Dan aku emang nyari yang kayak ibu dan punya anak juga gitu. Karena kayak aku pengen tahu POV dari ibu lain yang tapi dia juga bisa ngasih solusi gitu. Terus dia ngasih tahu kayak sekolah tuh harusnya gini gitu. Oh, that's wonderful. Soalnya aku tuh kayak bingung kan, aku ya namanya jadi orang tua itu kan selalu jadi kali pertama gitu. Ya kan namanya juga anak pertama. Gitu. Gak ada sekolahnya, aku gak ngerti kayak gimana ya. Dulu nyokap gue tuh mikirnya kayak yaudah sekolah negeri dekat rumah. Tapi kan pulang-pulang ngomongnya anjay. Gitu. Sekarang kan. Anjaynya gimana? Takut, tadi mewing nyampe rumah. Yuk. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Bagaimana so far ada yang tertrigger teman-teman? Boleh. Boleh dong, Boleh dong, Mas. boleh. Makasih. Nih Yohanik nanya. Gitu, Izin bertanya pasien dengan, kalau pasien tuh jatuhnya ini gak sih lebih ke psikiater, beda sama psikolog. Tapi ada, setahu aku ya ini cemil ya, correct me if I'm wrong. Jadi ketika kita punya, kayaknya kita punya trauma atau punya masalah atau punya apa gitu, harus ke psikolog dulu kan baru di refer ke psikiater atau bisa langsung ke psikiater aja? Sebenarnya kita bisa ke psikiater kalau misalnya kita sadar bahwa ini tuh udah ganggu banget. Udah benar-benar gak bisa tidur sama sekali. Contohnya udah moodnya itu naik turun banget. Ke psikiater dulu gak apa-apa juga. Sampai nanti udah lebih stabilize baru ke kami gitu. Mas aku tuh lagi ngerasa sekarang tuh hormonku tuh imbalance. Sebenarnya sih hormon imbalance itu kan adalah sebuah momen yang kayak ibaratnya harus kayak psikolog itu tuh bisa ngebantu gak sih? Kayak ketika kayak kadang-kadang moodnya oke, kadang-kadang moodnya gimana. Tiba-tiba split of second kayak gue butuh ashwagandha gue nih kayaknya nih gitu-gitu. Tiba-tiba sound healing. Iya. Nggak ada Z sound healing. Gue gak pernah karaokean, Ces. Sound healing iya. Itu gimana tuh Mas? Ya ini sebenarnya kadang-kadang orang itu ngomong tentang psikologi seolah-olah itu tuh cuma ngomongin tentang pikiran. Padahal kan kita tahu juga ya pikiran dan badan itu gak lepas. Gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai psikolog itu juga kita bisa bantu untuk mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Jadi terus hormonalnya lebih balance juga gitu. Atau kalau kita kondisi di mana hormonnya imbalance, gimana caranya kita bisa mengelola perasaan kita saat terjadi hormonal imbalance itu. Jadi bisa goes both ways Sebenarnya gitu. tuh. Jujur susah. Iya loh, gue kayak ini apa karena udah makin tua ya jadi mikirnya kayak hormon imbalance ini nih bener-bener real loh dirasanya. Gak tahu sih Mas kayak tiba-tiba Kamu lagi ranum-ranumnya Danar. 2 tahun, aku 18 tahun ya. Lu Sekarang baru tiba-tiba- balik mungkin hormonnya. Kemarin terganggu. ngobrol sama temen, karena temen ada yang baru datang dari Belgia kan ngomong gitu kayak gak tau gue kemarin lagi sering brain fog itu hormonal imbalance. Oke, iya. Makanya dari situ mencoba untuk kayak self-diagnose. Gue kayaknya hormonal imbalance. Daripada self-diagnose, mari kita ke profesional. Ya, Alhamdulillah. benar-benar. Benar sih. Iya. Gue tuh kayak kalau ketemu psikolog lebih suka ketemu. Gak suka online. Daripada online. Iya, Emang beda-beda, kayaknya beda gitu beda-beda. Beda Mas, online tuh kayak Gue kalau masalahnya yang, maksudnya gue ngerasa nggak terlalu berat gitu, maksudnya kayak bukan nggak terlalu berat semua sih yang gue kasih psikolog, tapi maksudnya kayak gue tuh terlalu malu untuk ngomongnya gitu. Nah itu tuh gue lebih baik online ini kalau gue mulai lagi nih. Gue setiap ketemu psikolog pasti gue ngobrolnya begini. Ini gue mengulangi makanya Tapi baik lagi. nggak tahu kenapa gitu, karena kalau tatap-tatapan yang mata gitu gue kadang kayak malah jadi bingung. Awkward Padahal ya? kerjanya ketemu orang. Gue nggak loh kalau sekarang ngobrol bisa kan, gue eye to eye. Tapi kalau sama psikolog gue nggak berani eye to eye.
Karena nggak tahu. Nong. Karena tahu. Tapi kan vulnerable gitu gak sih Kak? Kenapa? Karena kita vulnerable, kita kan jadinya ngerasa Iya dilihat sih. dalam ketelanjangan. Gitu. Bener. Gitu nggak sih? Bener, Iya karena kayak gue ngerasanya dia bisa tahu semuanya, bisa apa gitu-gitu. Jadi kayak Takut dikuliti ya. kulit Make sense. soalnya kulitku crispy enak. Rambat. Ada KFC. Gitu ceritanya. Mau tanya hubungan rumah tangga boleh gak sih? Kayaknya kita fokus ke trauma dulu karena nanti kan kita akan ada next sessionnya insya Allah. Iya, jadi nanti kalau yang spesifik ke rumah tangga mungkin di next session kali ya Awan ya. Nih nanti kita jawab ya, karena dari kecil terbiasa apa-apa sendiri jadi takut minta tolong tuh. Kak kalau jadi orang yang gak enakan sama orang dan gak mau jadi beban itu trauma juga gak sih? Nah kita nanti bahas ya Bayu sama Chandra ya di on air. Gitu. Yang temen aku psikolog tuh pernah ngomong katanya lo tuh jangan cuman ke dokter gigi 6 bulan sekali. Lo tuh juga harus checking psikologis lo beberapa waktu sekali. Nah itu baiknya tuh berapa lama sih? Ya kalau misalnya mau dibuat rutin kayak tadi 6 bulan sekali juga boleh sebenarnya gitu. Jadi baiknya itu lebih kepada ini adalah bentuk self care kita kan untuk pergi ke psikolog dan unloading emosional kita gitu. Jadi boleh tergantung kebutuhan aja mau kan. Karena kalau kayak kita nih kerjaannya itu kan nggak bisa nunjukin perasaan asli kita di depan orang kan. Gitu. Jadi bahkan ada istilah di dalam dunia broadcast tuh smile behind the mask. Oh. Karena mau lo sakit, mau lo udah kayak tapi kan Fake it kalau until you make it. iya, itu tuh kalau misalnya di depan orang tuh harus kayak iya, halo gitu-gitu. Iya. Padahal mungkin di dalam mental kita nggak siap gitu dan itu tuh kadang bikin berat lah Iya pasti sih. gitu. Nah, itu dirilisnya tuh di psikolog kalau aku. Benar. Karena kalau di teman kan kadang gini, ada satu momen di mana waktu percintaan nih ya, zaman-zaman belum nikah. Itu tuh aku sampai malas cerita sama temen. Gara-gara kalau cerita sama temen tuh pasti ditunjukkan kayak pointing. Lu sih gitu kan. Nah akhirnya kan capek sendiri. Ternyata yang gue butuhin adalah pendengar. Bukan pemberi saran. Ternyata gitu. Ya mendengarkan ke salah satu kebutuhan kita juga gitu ya sebenarnya. Padahal orang mikirnya kayak lu kan penyiar punya pendengar. Iya betul. Namun Tapi kan yang. bukan pendengar pribadi yang gitu-gitu. Iya bener gitu deh. Yes. Ya menarik sih. Yang lain yang mau tanya-tanya yuk boleh banget mampir ke TikTok. Silakan ya di TikTok juga kalau misalnya ada yang punya pengalaman-pengalaman tersendiri, trauma-trauma. Nih aku mau sapa-sapa ada Nona Manis, ada Dennis, ada Kaji Safri, ada Alkorni, terus ada Didik, ada Lili, Ariel, halo semuanya, Ardi. Ardi ada cerita nggak Ardi? Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Mas Diki awal pengen jadi psikolog karena apa Mas? Karena luka masa lalu. Lukalah yang membawamu mencapai cita-citamu. Yes. Tuh kan ternyata kalau misalnya trauma tuh ditangani dengan baik bisa jadi potensi loh. Karena kan kalau misalnya kita tahu rasanya terluka berarti kita bisa untuk menampung luka orang lain. Iya sih. Dulu kan aku punya satu segmen ya, kayak curhat-curhatan. Mungkin karena terlalu overwhelmed gitu ya mendengar curhatan orangnya. Aku jerawatan parah, Mas. Oh stres banget. Nggak merasa stres, cuma kayak tiba-tiba kayak jerawatnya tuh, wah gila banget. Jerawatannya gila parah banget. Ketemu sama temen yang psikolog kayak, lu tuh kalau misalnya dengar curhatan sama orang, jangan jangan kebawa sama diri lo sendiri. Udah lepasin lagi gitu. Kan kadang suka susah juga ya Mas, kayak kita mau ngasih respon sama orang kayak orang curhat sama kita mau ngasih respon, kan pasti kan kita mikir kan. Iya betul. Memikirkan apa ya mesti gue respon ke orang ini dan segala macam, orang ini takut ke tersinggung nggak dengan omongan kita dan segala macamnya. Sampai kayak tuh temanku yang psikolog gini, lu nih gara-gara. Gue kayak gitu tahu dulu mikirin banget urusan orang. Kayak temen gue tuh kalau cerita tuh gue kayak bener-bener masuk ke dalam hidupnya dia ngerasain sakitnya. Sampai akhirnya gue sekarang kalau misalnya lo cerita gitu ya, gue tuh mencoba kayak ngerilis itu, makanya beberapa cerita justru gue besoknya tuh lupa. Makanya gue harus nanya lagi yang mana yang lo cerita ya. Oh iya sorry banget gue lupa gitu. Karena itu bagian dari diri gue ngelepas itu. Iya. Biar gak kepikiran. Terus kayak
gue masih belum bisa kayak gitu tuh Vi. Karena maksudnya gue kan dengar cerita orang yang tidak gue kenal kan. Terus kayak gue tidak mendalami apa yang ada dalam perasaan lo. Dan gue tidak ada di dalam, I'm not put my shoes, I'm not put my feet on your shoes tuh rasanya kayak jadi terlalu gamang gitu. Temen gue bilang kayak, gak usah segitunya banget ya. Lo stop ya di situ ya. Gak usah Terlalu segitunya maksimal banget ya jadi temen ya. Terlalu maksimal ya untuk lo mendengarkan curhatan dari dari pendengar gitu. Ya walaupun balik lagi ya sebenarnya kan kayak pingin memberikan yang terbaik. Cuma kayak jangan rusak diri lo sendiri. Kadang-kadang kan banyak cerita-cerita yang kayak beyond banget yang kayak agak gimana gitu. Habis spot ya. Ini mau baru masuk cut 4. Kata lo mau masuk si ini. Hah? Jam 9 udah di tapping? Udah ada? Jadi mau gimana? Ya kalau gabung aja. Oke. Itu kan 4 kan? Oke. Baik. Oke. Tapi akhir-akhir ini kasus bullying marak lagi. Apakah itu termasuk sindrom kejiwaan atau bawaan gen anak? Masalah sosial itu. Tapi bisa jadi anaknya itu juga punya trauma di rumah gak sih? Karena kan ada beberapa yang kayak gak usah jauh-jauh kalau kita nonton petualangan Sherina deh. Sebenarnya kan Sadam anak mami gitu. Tapi dia mau mencoba kayak coping mechanism dia adalah kayak gue harus kuat di depan orang gitu. Ya itu Akhirnya jadi membuli. Fight response. Fight response ya. Iya. Kalau flight itu tuh lebih kepada bodo amat gitu ya Mas ya? Kadang-kadang flight itu juga muncul dari kita itu gak mau dengerin stonewalling bahasa anak zaman sekarang. Stonewalling? Misalnya kayak kita ada sesuatu yang bikin trauma gitu kan ya. Atau trigger gitu kan. Terus kemudian kita udah tiba-tiba lost aja. Lupa aja. Gitu itu juga bisa. Pernah ketemu gak sama orang kayak gitu? Kayak lu ingat gak sih waktu kemarin kita tuh habis gini. Terus bilang, oh emang iya ya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu kita sebut dengan disosiasi. Jadi gak cuman kita tuh aktif menghindari situasi ya. Misalnya kayak, oh ya ternyata tuh si cafe yang itu tuh keinget banget sama break upku gitu kan. Terus kita gak mau ke situ gitu. Gak cuman itu flight response. Tapi bisa juga kita benar-benar secara otaknya mundur. Kita udah gak mau ngadepin itu. Realita itu tuh benar-benar gak mau kita hadepin. Jadinya split. Kalau lagi parah nanti jadinya adalah gangguan kepribadian yang ada banyak tuh kepribadiannya. Sorry. Si bukan Split. Gangguan kepribadian. Kayak film Split. Iya kayak film Film itu Split. bagus banget loh sumpah. I love that film. Iya kan ya. Keren banget. Itu nanti bisa jadi itu. Gangguan disosiasi identitas DID gitu namanya. Dissociative Identity Disorder itu juga bisa. Iya sih. Aku termasuk orang yang cukup flight orangnya. Kayak males. Kalau kitanya sendiri gak mau, misalnya kayak ada satu orang nih yang bikin luka batin ke kita. Tapi kayak kan biasanya how to release the emotion itu kan dengan maafin orangnya kayak gitu-gitu kan biasanya kalau psikolog. Nah kalau misalnya dari akunya gak mau ke psikolog ngomongin dia tapi gak mau maafin dia gimana? Kalau Sabar ya. Energy in motion. Enggak sih itu dari itu soalnya dari keluarga sendiri maksudnya kayak dari tante gue. I see. Kalau Aku yang tahu jadi cerita ini. psikolog, aku tidak akan meminta untuk memaafkan bahkan. Oh. Memaafkan itu proses yang gak bisa kita ngomong, maafin ya terus jadi maafin gitu, enggak gitu. Kadang-kadang itu tuh kita perlu uncover dulu sebenarnya emosi-emosinya apa aja. Mungkin ada kemarahan, mungkin ada pengkhianatan, mungkin ada ngerasa kayak pengen banting nih orang gitu. Ya, itu yang harus kita proses dulu malah justru. Itu HSP apa sih HSP dan Highly sensitive person. oh Orang yang lebih Dan empath lebih lebih rentan trauma. Emang iya Mas? karena mereka itu tuh kulit emosionalnya lebih tipis jadi lebih gampang terluka. Ada orang yang kalau misalnya kebentur itu tuh juga kan gak kenapa-kenapa, tapi ada yang langsung biru gitu kan ya. Nah HSP itu tuh seperti itu tapi emosional. Dan apakah lebih rentan terhadap trauma gitu kan ya, memang lebih rentan terhadap luka. Kalau kita gak punya skill yang cukup, jadi trauma bisa. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Ini luar biasa sekali ya ngomongin tentang kejiwaan, menceritakan mengenai trauma
sebuah proses yang mungkin pada masanya tidak melulu orang tuh sadar bahwa itu adalah trauma. Sampai akhirnya karena gara ngobrol ini kayak, jangan-jangan ini trauma gue ya. Iya, jadi mikir nih, kayaknya gue udah lama juga gak ke psikolog nih, langsung pengen berangkat sekarang juga. Atau mungkin bisa online juga kayak, karena di Hati Pelong kan juga ada online-nya. Nah, sekarang di luar sana secara Gamblang. phone terhubung, ada siapa nih namanya? Nanda. Halo Nanda, selamat pagi Nanda. Halo Kak, Hai. Apa kabar Nda? Alhamdulillah baik. Ada cerita apa Nda yang bisa diceritain? Jadi ini sebenarnya agak aneh ya menurut aku ya, tapi jadi setelah bokap aku meninggal, jadi kalau misalnya aku dengar suara ambulan itu, aku tuh kayak ngerasa mual, kayak terus demam, tuh badan tuh jadi nggak enak gitu kan. Ini tuh mengganggu banget kan, kayak kita kan nggak tahu juga ambulan tuh lewatnya kapan aja, apalagi lewat jalan gitu. Bener. Ternyata ponakan aku tuh yang masih kecil ternyata sama. Kira-kira ini kenapa ya? Oke, jadi ini psikosomatis yang mungkin tadi sempat diceritain juga sama Mas Diki. Nanda, sebelumnya terima kasih banyak ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu, nanti kita dengerin Mas Diki dari responnya seperti apa, oke? Thank you. Bye Nan. Bye. Wah, ternyata respons orang tuh beda-beda ya. Maksudnya dari kehilangan aja bisa sampai takut suara ambulans loh. Nah itu gimana pendapatnya Mas Diki sendiri? Oke, pertama-tama buat Nanda, turut berduka cita atas apa yang Nanda alami. Karena kehilangan ini pasti sangat gak gampang. Dan akhirnya akhirnya jadi ada luka gitu. Dan kalau misalnya tadi ditanya, itu tuh kenapa gitu ya. Memang itu adalah cara otak kita merespons kehilangannya. Jadi kalau misalnya sesuai pembicaraan kita pada pagi hari ini gitu ya. Itu adalah gabungan antara trauma gitu, jadi luka karena trauma ditambah dengan grief gitu. Jadi lukanya double-double ibaratnya, grief aja sudah cukup melukai gitu kan ya. Dan ada beberapa orang yang juga mengalami sama seperti Nanda, jadi Nanda gak sendirian gitu. Banyak orang juga di luar sana mungkin mengalami hal yang serupa gitu. Bukan pengingat kehilangannya sendiri mungkin kita udah lebih bisa mengikhlaskan gitu ya. Tapi pengingat-pengingatnya masih memicu respon di dalam tubuh kita gitu. So yang pertama kali harus kita pahami juga bahwa itu tuh sebenarnya wajar banget untuk kemudian bisa kita rasakan gitu ya, atau responnya seperti itu. Dan ini juga berarti kita perlu untuk belajar gimana ya caranya kita bisa untuk memproses lukanya. Memproses luka itu tuh yang sebenarnya tadi juga bisa disampaikan oleh Mas Diki. Ya. By journaling itu tuh bisa menjadi salah satu cara untuk bisa noticing apa aja sih sebenarnya yang menjadi luka kita pada masanya. Tapi Mas ketika bertemu dengan yang namanya luka, perlukah kita klasifikasikan bahwa levelnya ini kayak Maichi? Level 5, level 6, level 10, ataukah justru malah kayak ya udah apa yang ada di depan yang paling awal dulu aja yang kita obatin? Itu bisa dua-duanya terjadi. Jadi kita bisa untuk scaling lukanya gitu ya. Kalau misalnya semakin sakit, respon tubuh kita itu akan semakin kuat gitu. Jadi akan semakin terhalang proses pemulihannya biasanya. Maka mulai dari yang pelan-pelan dulu gak apa-apa gitu kan ya. Dan kalau misalnya memang yang sekarang dihadapi itu yang muncul, itu juga bisa sekaligus sama-sama kita hadapi. Jadi bisa both ways. Oke. Ini obrolan kita seru banget sebenarnya ya, good friend. Kalau misalnya tadi ada yang udah nanya-nanya ataupun mungkin bercerita belum sempat terbaca, jangan marah please, jangan dendam, jangan memiliki trauma tersendiri karena siapa tahu minggu depan bisa gabung lagi. Yes. Iya, kita reset mood kita kembali nanti ya minggu depan. Tapi terima kasih banyak Mas Diki obrolannya hari ini. Kita punya kata-kata penutup sebagai conclusion untuk hari ini dari pembahasan yang sudah kita bahas kurang lebih selama 2 jam ini. Danar, gimana nih? Kapankah kita siap untuk memberikan kata-katanya? Silakan. Silakan Mas Diki. Oke, jadi untuk good friends, kita tidak bisa memilih kadang-kadang ya. Kalau misalnya kita terluka, tapi kita bisa untuk selalu tumbuh dari luka kita. Mungkin itu. Wah, kita bisa tumbuh dari luka kita. Jadi kita pupuk bersama-sama, tapi bukan traumanya yang dipupuk ya. Justru kita gimana caranya memiliki habit yang baik, yang asalnya mungkin dari luka yang pernah kita rasain. Itu dia. Terima kasih banyak Mas Diki. Terima kasih, thank you for having me. Thank you banget Mas Diki, bertumbuh dengan lebih baik sama seperti Hati Plong yang akhirnya membuat kita lebih bertumbuh lagi ke depannya. Luar biasa happy banget rasanya ngobrol-ngobrol ini ya Via. Iya seru banget, diulang lagi yuk minggu depan.
Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.